Apa yang terjadi ketika Nabi Adam seperti itu dikeluarkan dari sorga? Hanya gara-gara satu masalahnya, keluar dari sorga. Sementara orang di Papua sana, di Jakarta sana, banyak kali dosanya. Yang korupsi lah, yang membunuh lah. Tahu-tahu pas berdoa dia, ya Allah masukkan aku ke sorga, katanya. Masuk di akal ini. Sedangkan Nabi Adam satu kesalahannya keluar dari sorga. Kita banyak kesalahan kita mau masuk ke dalam sorga. Tetapi itu cita-cita. Sah saja sesuai dengan kaji kita tadi itu. Ada nafsul lawamah, ya kan, mutmainnah, Bapak Ibu yang terhormat, saya tadi bertanya sama Ustadz ini. Pertanyaan saya itu, Ustaz, mau saya sampaikan sekarang. Dalam surat Yasin itu kan ada itu. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Kita tambah umur kita, bukan bertambah sebenarnya, berkurang. Cuma yang tadinya hitam, jenggot kita jadi putih. Itu berarti Allah mengurangi nikmat yang ada di tubuh kita ini. Isyarat kita udah dekat ke liang kubur. Tadi bahasa Ustaz ini semua nampak saya membawa ke kuburan, kan begitu. Nah, kita udah dekat ini Pak, ke liang kubur, tinggal waktunya aja ini. Jadi apa persiapan kita? Sedangkan kubur itu gelap. Kalau mau terang katanya selalulah baca bismillah. Di kubur itu banyak ular. Ya, di kubur itu sempit. Ya, sholat tahajud kalau mau lapang. Jadi kaji Ustaz tadi ini saya jadinya kadang-kadang udahlah beramal saja lah, nggak usah DPR lagi, kan begitu. Tapi karena banyaknya permasalahan di negara kita ini, maka kita mau tak mau harus maju ke depan. Ya, ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Sampai dia di Makkah, di Madinah. Tahun pertama itu ada 3 yang dibahas Rasulullah. Pertama ekonomi. Berarti perut. Jadi Rasul tidak langsung ngaji, enggak. Kalau kita tengok sejarah, seperti itu dia. Ekonomi, maka di situ muncul kurma ajwa. Dikawinkan Rasul, sehingga sampai sekarang kurma itu ada dan lancar jualannya. Ekonomi Rasulullah waktu itu hebat, the best. Setelah itu baru kesehatan. Setelah kesehatan barulah ilmu pengetahuan. Disitulah ada sorogan. Sorogan itu kiainya di tengah, muridnya berkeliling. Ketika itu datang orang Taif, terjadi perang Siffin kalau nggak silap saya. Udah kalah orang Taif nih, udah terbirit-birit. Rasulullah dilarangnya, jangan dibunuh, kata gitu, biarkan pulang. Lalu sampai di sana, katanya ini manusia ini saya rasa manusianya ini perlu kita teliti, bukan manusia biasa nih Nabi Muhammad ini, katanya gitu. Padahal waktu masih kafir. Kita jumpai dia katanya setelah perang tadi itu, karena udah kalah ini orang Taif ini. Datang dia ke Madinah. Disitulah muncul ilmu pengetahuan tadi itu. Kenapa kalian datang? Saya rasa anta ini bukan manusia biasa ini, katanya. Kami kan udah terjepit. Kalau seandainya dibunuh, selesai, mati kami semua. Tapi kenapa nggak dilakukan? Itu pertanyaannya. Maka dijawab Rasulullah, kalau begitu sebelum ku jawab, belajar kalian dulu, katanya. Itulah muncul masjid-masjid tadi itu, ada masjid Sab'ah, ya kan? Belajarlah di sana sehingga dapat ilmu lah dia sendiri yang memahaminya. Lalu semua orang Taif itu masuk agama Islam. Setelah itu pulang ke Taif, mereka lah yang memberikan ajaran itu. Itu yang terakhir. Yang kedua tadi kesehatan, Tibun Nabawi.
Setelah yang tiga ini sempurna, datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul," maaf kaki saya udah kebas. "Ya Rasul," katanya, "kita lihat sekarang perang antara Roma sama Parsi. Roma sama Parsi. Kata sahabat, siapa kira-kira yang menang, siapa yang kalah?" Kata Rasulullah jawabnya, "Ma'indi ilmu." Saya tidak ada ilmu tentang itu. Memang Rasul, "Ana basyarum mithlukum yuha." Saya manusia biasa, tidak punya ilmu. Perang antara Roma sama ditanya sama sahabat. Kata Rasul, "Saya nggak bisa tahu itu siapa yang menang, siapa yang kalah." Ternyata nggak lama setelah dialog itu, sampai sekarang Allah dilihatnya kita ini yang duduk ini. Yang antar kursi tadi dicatatnya semua itu. Turun ayat Ghulibatir Rum. Nah, itu ayatnya. Allah yang menjawab. Itu makanya Allah Nabi Muhammad itu nggak bisa dipisah itu. Atiullah wa atiur Rasul, nggak bisa dipisah. Ditolong Allah langsung. Dijawab Allah, yang menang yang kalah Roma katanya. Menang Parsi. Tetapi tidak berapa lama itu kata Allah. Paling 7-9 tahun saja katanya. Tapi kalau 7 yang menang nanti, 9 kalah. Insyaallah. Tiba-tiba betul kalah itu Roma. Tetapi kelang beberapa tahun, pas 7 tahun, muncullah seorang pemuda namanya Hercules. Umurnya 20 tahun. Dibangkitkannya semangat itu balik, ditumbangkannya Parsi. Kalah balik Parsi itu. Sampai di situ cerita Ustaz. Apa yang saya munculkan di situ? Berarti kita harus mengerti tentang apa yang disampaikan Allah tadi itu. Ini ada Ustadz ketemu kita. Udahlah, nggak perlu aku itu tahu katanya. Aku pokoknya mengaji kitab kuning saja katanya. Betul. Tetapi kalau seandainya tenggelam, apa mau dibuat? Bisa baca kitab kuning? Nggak bisa. Jadi saya ini motonya itu adalah penyambung lidah dari rakyat untuk agama Islam, pendidikan, kan begitu. Kebetulan saya mulai dari kecil sampai besar semuanya pendidikannya di agama Islam. Saya juga pernah kerja di kedutaan Jeddah 2 tahun mengenai haji, masjid, pendidikan, ya kan. Saya juga sekarang, apa yang saya lihat di Medan ini, masjid. Banyak sekali masjid yang bermasalah. Bahwa kita nggak paham atau apa itu BKM, apa itu Nazir. Nazir itu lebih tinggi daripada BKM. BKM itu ditunjuk oleh Nazir. Nazir itu paling tidak 3 orang. Orangnya ini harus semua mempunyai bobot di kampung itu. Karena dia sampai meninggal nggak boleh diganti. Tapi kalau BKM sesuai dengan kesepakatan 3 tahun, 5 tahun, maka itu jadi. Nah, kalau kita belum memiliki itu, maka segera. Kenapa? Di Labuan Batu semalam ada 2 masjid dijual cucunya. Meninggal atoknya, tinggal ayah. Meninggal ayahnya, dileongkannya masjid itu. Kenapa? Karena masjid itu wakafnya itu dari mulut. Maka dilangkahi Al-Quran. Kalau nggak silap saya Ustaz, dalam Al-Quran ada itu kan. Idza tadayantum bidain. Kalau kita seperti ini,
Haruslah kita tulis, faktubu, tulis. Kalau ada wakaf, tulis, jangan mulut ke mulut. Mungkin zaman nenek moyang kita, hal itu terjadi bisa. Kenapa? Karena knalpot belum banyak. Ini sekarang knalpot sudah banyak. Otak manusia pun kembali ke kaji tadi itu sudah kotor. Karena banyaknya knalpot itu. Kalau dulu, mana ada itu, ya kan? Tapi sekarang terjadi. Saya rasa di daerah kita ini pun terjadi. Ketika saya ceramah, ada orang yang muncul. Saya undang ke kantor saya, nggak datang-datang sampai sekarang. Saya ingin mendengar untuk diambil jalan tengah yang baik, kan begitu. Itulah fungsi saya nanti, untuk membereskan yang kayak gitu itu. Tapi tidak pun sampai ke sana, sekarang aja bisa. Pesan saya itu tadi, kalau masjid ini dari mana asal usulnya, urus sampai sekarang. Sampai keluar nanti suratnya, berlambangkan burung Garuda. Kalau kita meninggal nanti, aman. Masjid ini sangat-sangat menentukan arah jarum jam umat Islam. Kalau masjidnya seperti ini megah, pengajiannya lancar, jemaahnya, itu yang ditunggu Allah. Allah sebenarnya nggak butuh, kita yang butuh, ya kan? Kata Mutalawi Sya'rawi, apabila sesuatu kita tinggalkan, layu, contohnya bunga, tinggalkanlah 2 minggu, layu itu, karena nggak disiram. Kecuali Al-Quran. Al-Quran, kau yang meninggalkan jadi layu. Tapi kalau kita tinggalkan Al-Quran, Al-Quran tidak akan layu. Yang meninggalkannya itu layu. Jadi masjid ini adalah merupakan tempatnya Al-Quran itu. Kenapa saya singgung itu? Minggu depan sudah Isra Mi'raj. Di dalam ayat itu Allah sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebagai orang yang punya pikiran, kenapa Allah singgung Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Salah satu di antaranya adalah Aqsa itu adalah merupakan kiblat kita yang pertama. Sedangkan Masjidil Haram adalah merupakan kiblat yang kedua. Selama 1 tahun 6 bulan Rasulullah berdoa ke langit supaya dipindahkan kiblat dari Aqsa ke Masjidil Haram. Itu satu. Satu lagi, kalau kita pakai pikiran kita, kenapa Allah pakai masjid-masjid? Itu artinya ada sindiran, ada pesan di situ. Kamu pelihara masjid kamu itu maksud Allah. Lalu hadis Rasul mengatakan lagi, kalau kamu nggak bisa memelihara Masjidil Aqsa itu, pinomat, kamu kirim minyak zaitun untuk menyalakan lampunya, katanya. Kita kan nggak mungkin punya zaitun, kita punya rupiah. Bagaimana supaya nyala itu? Berasalkan hadis Rasul tadi itu, ya, walaupun itu 50.000 perak, ya. Tapi kasih sama orang yang bertanggung jawab. Jangan kepada orang yang lapar. Ustadz dia katanya, tapi lapar. Ya, terkumpul 2M, dikasih 1M. Kan begitu. Nah, ada terjadi di Jakarta seperti itu. Kita nggak usah sebut-sebut namanya. Nah, justru karena itu perlu itu kita bantu Masjidil Aqsa itu. Jadi kalau kita lihat seperti masjid kita ini, walaupun dia kecil, pedas. Ya kan, pedas dalam artian bersih, kemudian semangat untuk ngajinya ada, ya, itu kan merupakan tafsiran daripada ayat tadi itu. Kenapa Allah sindir dari Masjidil Haram? Banyak sindiran di situ. Maksud ayat itu adalah supaya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, tetap ada orang. Itu maksud ayat itu. Berhubungan ini bulan Mi'raj ini, ya kan? Bentar lagi Isra Mi'raj.
Tetap. Lalu disambungnya lagi, di tempat inilah kita selalu membacakan at-tahiyatul mubarakatus. Dan karena itu yang diambil Rasulullah ke langit sana. Semua ibadah hanya melalui firman, kecuali sholat. Kalau puasa melalui firman saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Selesai, kita laksanakan itu. Tetapi kalau salat tidak bisa. Allah panggil Nabi Muhammad, ketemu langsung sama dia. Sampai di langit ketujuh, naik lagi ke atas sana, Jibril nggak bisa ikut. Karena kalau dia ikut, rontok dia punya sayap itu. Padahal sayapnya kalau dikembangkannya ke barat tertutup, ke timur tertutup. Begitu besarnya sayapnya itu, nggak bisa naik ke atas. Kalau naik rontok. Nabi Muhammad sampai ke atas. Lalu Nabi Muhammad at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Allah jawab. Makanya kalau kata Ustadz itu harus satu napas itu. Kenapa? Karena itu bahasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijawab sama Allah, assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Coba lihat itu, Allah dialog sama Nabi Muhammad. Lalu dialog itu dititipkannya sama kita dalam sholat 5 kali satu hari satu malam. Kalau kita tambah dengan ibadah lain banyak lagi itu. Siapa orang yang tidak paling beruntung? Tentunya lah kita yang paling beruntung. Makanya orang yang paling dihisab pertama nanti adalah umat Nabi Muhammad. Kita ini, tadi Ustadz ini kan menyinggung tentang sahabat. Sampai sahabat-sahabat menangis itu. Kenapa? Kata Rasulullah, saya katanya punya saudara yang nanti syafaat saya akan saya berikan kepada mereka. Termasuk kepada kita semua yang ada dalam masjid ini. Amin. Itu kata Rasulullah. Mereka itu tidak pernah ketemu sama saya katanya. Tetapi mereka itu berbondong-bondong subuh sholat ke masjid. Padahal nggak pernah melihat saya katanya. Jadi kami ini ya Rasulullah. Kalian ini sahabat saya katanya gitu. Jadi kita ini lebih dekat daripada sahabat Rasul itu. Ini berita ini kan menggembirakan kita ini. Ada lagi yang lebih menggembirakan. Ketika Rasulullah mau diambil nyawanya oleh Allah, Rasul kan ada mengatakan situ ummati, ummati, ummati 3 kali. Sekali itu. Kemudian sekali lagi, ketika Allah tinggal sendiri, semua mati termasuk malaikat. Lalu dihidupkan pertama malaikat. Jibril, Mikail, ya kan, udah hidup, baru dipanggil, dicabut nyawa sama malaikat Jibril, cari kuburan Nabi Muhammad. Setelah dicari, gak dapat. Lalu malaikat itu sujud, melapor sama Allah. Tahu-tahu Nabi Muhammad keluar. Lalu dia hapusnya matanya, dilihatnya ke kiri, ada malaikat. Wah ini. Kami disuruh Allah menjemput. Dibawalah. Apa kata saya? Nggak mau. Saya mau ummati, ummati, ummati 2 kali. Coba lihat itu Rasulullah itu betapa sayangnya sama kita sendiri karena nggak tahu diuntung, ya kan? Padahal dia begitu sayang kepada kita. Terakhir dibawa dia ke sorga. Sampai di sorga, keluar dia, nggak mau masuk dia. Allah tegur malaikat Jibril, itu kenapa itu Nabi Muhammad nggak mau masuk ke dalam sorga? Ditanya, kenapa ya Nabi? Dia bilang, itu kampung apa ini? Al-Falah. Itu pengajian Al-Falah itu yang dipimpin Ustadz Jalan Pala, ya kan, pimpin Ustadz Nur Ali Ginting. Oh, saya pikir orang Jawa tadi. Nampak gaya dia kayak orang Jawa, ya kan? Bahasanya lagi. Orang Jawa. Oh, begitu.
Apa kata Nabi Muhammad? Ummati, ummati, ummati. 3 kali. Dari situlah dasarnya, udah kalau gitu, umatmu kita bangkitkan. Kita dibangkitkan Allah dulu, bukan umat Nabi Adam. Dari cerita ini, tentunya membangkitkan selera kita untuk beribadah. Bahwa kita memang lebih diutamakan daripada umat-umat lainnya. Tapi jangan silap, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kita kini ini, masalah itu tetap ada. Kalau tidaklah agama yang ada di dada kita ini, maka kita akan sesat. Maka kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz ini ngomong bahwa COVID itu adalah juga tentara Allah. Dia juga mau makan itu, sama kayak ulat, ya kan? Apa Nabi Ayub ya yang berulat, dicampakkan dia ke hutan, berulat, jatuh ulat itu diambilnya, kul katanya, makan, karena ulat itu makanannya daging busuk kan, makan. Tiba-tiba datang malaikat, mau kau sembuh? Mau katanya kan, suruh bacanya ayat kursi, Allahu la ilaha illa. Tokokkan kakimu ke tanah itu 3 kali, tokokkannya, keluar air, lalu diminumnya, lalu dimandikannya, dia pun sembuh seperti sedia kala. Itu kalau Allah mau, ya kan? Jadi setiap penyakit itu datang dari kita. Nabi Ayub itu Pak, berulat. Jadi artinya semua yang diutus Allah ke dunia ini itu tidak ada yang sia-sia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya kan? Kalau semua itu tadi sesuai dengan kaji kita tadi, qaddarallah. Sudah Allah tentukan. Saya termasuk yang kena COVID. Sampai saya jatuh di kamar mandi karena kami semua kena. 4-5 orang kami di rumah itu kena semua. Sehingga satu-satu punya kamar. Saya sendiri di kamar. Jatuh saya di WC, belah WC itu. Jatuh kepala saya ini. Waktu saya berdiri, demam panas, jatuh. Ada kira-kira setengah jam saya di kamar mandi itu tergeletak. Sadar, udah basah semua ini. Saya lapor sama istri saya, tahu-tahu sini saja berdarah. Sampai sekarang lengkung ini. Masuk ke apa itu. Kata dokter itu, di Prima saya diperiksa, ini kalau Royal Prima, ini meninggal katanya gitu. Tapi bapak ini kok nggak meninggal katanya. Karena udah apa saya ini. Itu, COVID itu. Ternyata abang saya diambil duluan. Kakak saya diambil duluan. Kami kelima-limanya aman. Kan begitu. Qaddarallah. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Ini saya dengar ada lagi mau datang, tapi nauzubillah, kan begitu. Jadi cerita tadi itu, datang Rasulullah, diselamatkannya lah kita yang mengaji ini semua. Begitu juga semua umat Islam yang ada di dunia ini, ya kan? Dihitungnya kita duluan masuk ke dalam surganya itu. Jadi dari Nabi Adam ada masalah. Allah mengajari dia Rabbana zalamna anfusana. Sampai Idris ada masalah. Sampai Nuh ada masalah. Ya kan? Nuh itu namanya dulu Abdul Ghaffar. Bukan Nuh. Ya, nama betulannya itu Abdul Ghaffar. Hanya satu kesalahan dia waktu itu. Lewat anjing. Panggilnya. Waktu itu manusia sama anjing sama binatang, burung bisa ngomong. Allah beri kelebihan waktu itu. Kita pun kalau dikasihnya bisa. Jadi jangan nanti seperti Nabi apa itu, yang dikasih ngomong dia, yang tongkatnya busuk itu, Sulaiman. Dia mau mengasih makan ikan seluruhnya, kan gitu. Padahal dia itu bisa karena Allah. Nah, ini pun begitu. Lewat anjing, ditanyanya, mau kemana kau anjing? Mau bertandang. Oh iya, tapi aku lihat katanya mata kau nih, kok 3 mata kau nih? Itu anjing yang saya 2 mata, kan menghina itu. Makanya dalam Al-Quran tidak boleh ngenyek, ya kan? Nggak boleh ngenyek.
Nah, sama kata Ustaz tadi ini, saya tetap merujuk apa yang kata Ustaz tadi ini. Jadi apa yang ceramahkannya itu saya double lagi. Udah jelas kawan tuh umpamanya salah ataupun partainya nggak benar, nggak usah dihina. Nanti jadi emosi, jadi berkelahi, kan begitu. Ini dihinanya. Anjing tuh bun sedih, melapor dia sama Tuhan. Ya Tuhan, bukankah aku ciptaanmu? Itu aja jawab anjing itu. Jadi semua binatang ini jangan kita hina. Termasuk kucing kalau datang ke rumah kita meong-meong. Ya kan, ada disiksanya, dimatikannya hanya gara-gara ikan satu potong dibelinya, dicurinya, kan gitu. Jangan. Kenapa? Itu ciptaan Allah. Akhirnya apa yang terjadi sama Nabi Nuh? Datang banjir, datang perintah untuk supaya umatnya bisa didakwahinya, kan begitu. Nah, sampailah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita itu cobaannya cukup banyak. Kita juga sekarang cobaan kita cukup banyak. Bagaimana sekarang negara kita ini? Nah, baik itulah kita peliharalah pengajian yang disampaikan Ustadz ini. Saya melihat kalau nggak ada ulama di Indonesia ini lagi, hancur kita ini. Tapi karena ada kita ini berdoa setiap saat, maka Allah senantiasa menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Justru karena itulah kita giat kembangkan pengajian yang Bapak lakukan ini sangat-sangat positif untuk membawa hidup kita ke akhirat. Seperti lagu yang Bapak masukkan ke YouTube tadi itu, ya kan? Wabtaghi fima ataqallah, ya. Darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Itu lagu saya sebenarnya, dimasukkan Bapak nih ke YouTube, ya kan? Nah, jangan lupa dunia kita, tapi akhirat kita perbanyak ilmu agama kita. Ya, man kharaja min baitihi yaltamisuhu fi ilman fakana lahu syahidan. Bapak ibu tadi ya keluar dari rumah sampai ke masjid ini yaltamisu fi ilman. Kita sangat banyak disuguhkan oleh ustadz ini ilmu pengetahuan. Fakana lahu syahidan. Allah menggolongkan kita orang yang syahid. Bapak tahu orang yang syahid itu kalau nak masuk ke kuburan nggak ada tanya-tanyaan, langsung, ya kan? Itu kalau menuntut ilmu itu. Tapi ini pergi dia ke Jerman ataupun ke Singapura hanya hoga-hoga, ya kan? Tersenggol mobil di sana, mati kodok. Beda dengan mengaji seperti ini. Allah berikan peringkat kita menjadi orang syahid. Ini hadis-hadis sahih semua ini. Betapa hebatnya pengajian itu. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita ini. Cuma satu yang saya garis bawahi. Kalau di Jawa 33 tahun, berarti sudah banyak muridnya yang menggantikan. Kan begitu. Karena Syekh Ma'mun itu saya kenal betul Ustadz. Karena saya dulu pernah sekjen NU Sumatera Utara. Yang langsung bos saya itu Allahyarham Hasim Mujaddi. Jadi saya kapan saja bertelepon mendatangkan dia ke sini ceramah, ada. Jadi kemanaan Syekh itu, Ma'mun tadi, pernah saya undang ngasih ceramah di Masjid Al-Jihad. Kira-kira setahun yang lalu. Ya. Jadi artinya, yang disampaikan Ustadz ini, itu saya lihat sendiri. Saya pernah di Surabaya, di pesantrennya Habib Abdul Qaf, yang muridnya puluhan ribu. Sampai 50.000 muridnya itu. Satu kampung tuh tempat dia, ya kan? Jadi memang berbeda. Saya lewat, orang tuh lagi mandi, begini aja dia, tunduk semua. Sudah lewat saya, baru sikat gigi. Begitulah hebatnya. Kalau di Medan, wah, ya kan? Lain lubuk, lain ikannya. Tetapi orang Medan nih lain. Kalau udah pegang ilmu itu, paten. Tidak mau dia begini-gini. Saya contohkan. Saya punya pesantren di Karo, Kutabulu.
Sampai sekarang pesantren saya itu namanya Multajam. Sudah 700. Karena saya dulu umur 18 tahun, 19, 17 ditaruh di sana 3 tahun saya di hutan tuh. Makanya sikit-sikit saya tahu bahasa Karo. Ya kan? Nande bapak ras teman senina sentabi katakan kami lebih gitu. Setelah itu apa? Dulu orang itu membenci tempat yang kami buat itu. Sekarang mereka berbondong-bondong masuk Islam itu. Dijaganya pesantren ini. Kalaulah seandainya saya tetap pergi ke sana tiap minggu, rontoklah Pak, ya kan? Akhirnya mereka yang menjaga sekarang. Mereka tadi membenci, sekarang mereka menyayangi. Dari situlah saya ambil kesimpulan, kalau ada orang yang agak-agak baling-baling, gak usah kita caci. Karena hidayah itu datang dari Allah. Hanya saja dirimu yang kamu baikkan. Tadi ada pelajaran kita. Dia pandai ngomong tapi tak pandai ngamalkan. Al-Quran ada itu. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Neraka wel bagi orang yang ngomong saja tapi tidak diamalkannya omongannya itu. Kan begitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pesantren itu sudah mengeluarkan murid-murid. Dan sudah pernah kita kirim ke Kairo 20 orang. Dan semua udah balik, alhamdulillah. Sekarang kampung itu jadi bercahaya. Yang tadinya tak ada agama Islam. Kenapa bisa itu? Akibat kekuatan kita? No. Makanya dulu kita dicaci, tidak perlu dibalas sesuai pelajaran tadi. Kita tunjukkan kita betul-betul sayang kepada mereka melalui agama Islam itu. Sehingga mereka berbicara. Apa bicaranya? Saya tanya, kenapa Anda bisa masuk agama Islam? Apa yang Anda lihat? Apa dijawabnya? Saya melihat dari agama lain, tiap saat asalkan mau sholat, beruduk katanya. Jadi enggak pun mandi, bersih orang Islam nih kata itu. Itu dia tertarik pertama itu. Jadi air wudhu ini memang begitu dahsyat, ya kan? Jadi terakhir, pintar-pintarlah ya kita mengambil kesempatan ini. Kalau tidak mau sesat, ada 5, ini terakhir ini. Ada 5 yang harus kita pedomani. Pandailah memilih teman, dekati Al-Quran pagi dan malam, sayangi ulama, dekati ulama. Yang keempat, jangan berubah jati dirimu. Seperti Bapak, saya lihat Bapak, kalau kayak gini pakaiannya, jelas penduduk sorga. Ya kan? Jangan robah lagi itu. Ya? Jangan robah lagi itu. Itu dalam apa kita? Prinsip. Yang terakhir, ini stahaita fi soal zalalta. Malu bertanya, sesat hidup kita. Jadi kalau Bapak nggak tahu, Ibu nggak tahu, tanya Ustaz nih. Apa-apa tentang agama Islam nih. Jadi yang pertama tadi, jangan salah milih teman. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.